Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya memiliki sesuatu di dalam tubuh kita yang begitu berharga sampai seluruh dunia kriminal bersedia membantai siapa saja di sekitar kita demi mendapatkannya dan memaksa kita untuk terus berlari tanpa pernah tahu kapan pelarian itu akan berakhir? Sebelum kita mengupas tuntas drama aksi penuh ketegangan, pengkhianatan, emosional, dan pertumpahan darah dalam film terbaru tahun 2026 berjudul My Dearest Assassin ini, pastikan kalian menekan tombol like sekarang juga. Tuliskan opini kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan alur cerita sinematik mendalam lainnya. Dan mari kita mulai ceritanya. Cerita kita dimulai di sebuah desa terpencil di pedalaman Vietnam, sebuah tempat berkabut yang menjadi saksi bisu runtuhnya kehidupan damai seorang anak perempuan bernama Helen. Helen terlahir dengan anomali medis yang sangat langka di dunia, yaitu kepemilikan golongan darah emas atau golden blood yang tidak hanya bernilai tinggi secara biologis, tetapi juga diyakini oleh jaringan kriminal internasional memiliki khasiat terapeutik luar biasa untuk memperpanjang usia seorang gembong kartel besar di Thailand yang sedang sekarat. Informasi mengenai keberadaan aset biologis ini memicu operasi perburuan keji yang dipimpin oleh Santoso, seorang tentara bayaran taktis berdarah dingin yang tanpa ragu membantai kedua orang tua Helen di depan matanya sendiri. Sebuah tragedi brutal yang menanamkan trauma mendalam serta kebencian yang membakar jiwa Helen sejak usia dini. Beruntung bagi Helen, sebelum Santoso sempat mengekstraksi darahnya, unit paramiliter saingan bernama House 89 di bawah komando pria berwibawa bernama Sarip datang melakukan intervensi taktis secara khusus untuk menyelamatkan Helen dari cengkraman Santoso dan mengevakuasinya melintasi perbatasan menuju sebuah kompleks pergudangan rahasia yang terisolasi di Thailand. Who the hell are you? Disinilah cerita mulai memperlihatkan ironi yang kelam. Helen memang diselamatkan dan diberikan perlindungan fisik yang sangat ketat di dalam perimeter House 89. Namun, ia juga dipaksa hidup dalam aliansi sosial yang ekstrim, dijaga ketat layaknya sebuah barang antik berharga yang rapuh daripada seorang manusia yang memiliki kebebasan. Selama belasan tahun hidup di bawah naungan House 89, Helen harus beradaptasi dengan lingkungan yang sangat tidak biasa, di mana kehangatan keluarga berbaur dengan dinginnya bau mesiu dan tumpahan darah dari aktivitas kriminal sehari-hari. Berbeda dengan anak-anak yatim piatu lain di kompleks tersebut yang dilatih keras untuk menjadi mesin pembunuh, Helen sengaja dijauhkan dari dunia kekerasan dan dirawat dengan sangat hati-hati demi menjaga kemurnian dan kesehatan fisiknya sebagai aset utama organisasi. Di tempat terisolasi ini, Helen menjalin hubungan emosional yang sangat erat dengan Andi, putra mahkota sekaligus penerus tahta kepemimpinan Sarip di House 89, serta seorang anak yatim piatu yang bernama Bimo, pemuda pendiam yang diadopsi Sarip dan dilatih menjadi spesialis senjata tajam yang mematikan. Andi ditugaskan secara khusus oleh ayahnya untuk menjadi pelindung pribadi Helen, dan seiring berjalannya waktu, kedekatan yang intens di dalam sunyinya gudang rahasia itu perlahan menumbuhkan benih-benih cinta yang manis, namun penuh ketidakpastian di antara keduanya. Bagi Andi, Helen bukan sekedar tugas yang dibebankan oleh ayahnya, melainkan satu-satunya jangkar kemanusiaan yang menjaganya tetap waras di tengah dunia pembunuh yang kejam, hingga akhirnya melahirkan sebuah janji setia di antara mereka berdua untuk selalu saling melindungi di bawah bayang-bayang bahaya yang terus mengintai.มันน้อยไหลขึ้นก็เพราะมันเลย คราวนี้มึงก็แค่คุมระยะแล้วก็เลือกโจมตีได้ทุกแบบเน้นโจมตีไปที่จุดอ่อนของเขาถ้าเกิดว่าหาเจอ เ
Ketika semua keluarganya pergi dalam sebuah misi, Andy dan Helen yang ditinggal berdua memutuskan pergi keluar untuk berkencan. Di sana mereka berkeliling dan merasakan suasana kebebasan dunia yang belum pernah mereka rasakan. Namun takdir buruk kembali datang menghampiri dalam wujud Santoso, sang pembunuh kejam dari masa lalunya, yang secara tak sengaja melihat Helen dan akhirnya berhasil melacak keberadaan Helen setelah melakukan pencarian tanpa lelah selama bertahun-tahun lamanya. Di sisi lain, kedamaian yang selama ini menyelimuti keluarga Andy seketika hancur berkeping-keping ketika Sarip memarahi Andy karena berani membawa Helen keluar rumah. Andy yang tidak mengerti kenapa selalu merumahkan Helen pun marah dan berbalik melawan. Hingga pada akhirnya Sarip mengungkap motif sebenarnya di balik penyelamatan Helen belasan tahun silam. Andy menerima kenyataan pahit bahwa dulu Helen diselamatkan bukan karena belas kasihan, melainkan karena Sarip berniat menggunakan darah langka Helen sebagai komoditas berharga untuk bernegosiasi dengan sindikat kriminal demi memperluas pengaruh kekuasaannya. รันเขายังออกไปไหนไกลๆขนาดนี้เลือดของรันเขามีราคาถ้าเรื่องแค่นี้มึงยังไม่ยอมเขากว่าจะหาเขาเจอไม่งเหนื่อยชิบหายเลยมึงรู้ไหมกูจะจับมึงแยกซะให้จบๆไปเลยดีไหมรันเขาจะอยู่อย่างปลอดภัยที่นี่กับลูกอะไรมันจะได้ง่ายขึ้นคนบางคนไม่มีวันที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองอยาก Di malam hari, Andy yang sudah kecewa pada keluarganya pergi menemui Helen dan mengajaknya kabur dari rumah demi kebebasan mereka. Namun sesaat sebelum mereka keluar, Santoso yang disewa dengan bayaran selangit oleh kartel saingan yang lebih kuat melancarkan serangan fajar yang terorganisir dengan sangat rapi dan brutal ke markas House 89 menggunakan senjata militer berat dan pasukan taktis elit. Yo. Bye. Saat barikade pintu akhirnya runtuh oleh ledakan breaching charge, Helen akhirnya kembali berhadapan langsung dengan Santoso. Emosi Helen seketika memuncak hingga ke batas maksimal. Rasa takut yang selama belasan tahun menghantuinya seketika menghilang, berganti menjadi kemarahan murni yang membakar jiwanya. Dalam kondisi darurat ini, detak jantung Andy kian melemah akibat kehilangan banyak darah. Memaksa Sarip mengambil keputusan nekat untuk melakukan prosedur transfusi darah darurat secara langsung menggunakan darah Helen.
Disinilah rahasia takdir yang luar biasa terungkap. Andi ternyata memiliki golongan darah yang sama persis dengan Helen, yaitu golongan darah emas atau golden blood yang sangat langka di dunia. Membuktikan bahwa ikatan batin mereka selama ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan takdir genetik yang suci.จับขาไว้ เอ็มปล่อยกู นิ่ง ไอ้เหี้ยกูไม่เอา นิ่ง นิ่งไว้ มึงพาเขาออกไปมึงกดแขนไว้พาเขาออกไป รานเป็นออรัมบลัด แล้วก็เป็นโรคเลือดไหลไม่หยุดในฐานะคลังเลือดของเขา Setelah kondisi Andi mulai stabil berkat transfusi darah emasnya, pertempuran telah mencapai titik paling kritis. Mereka dikepung oleh pasukan Santoso yang terus merangsek masuk tanpa henti. Hingga pada akhirnya, Sarip rela mengorbankan diri menyerang ke tengah pasukan musuh dan membuatnya diberondong oleh belasan tembakan peluru tajam hingga ia menghembuskan nafas terakhirnya dengan penuh martabat. Saat pasukan musuh mendekat untuk memastikan kematian Sarip, ternyata sebuah bom C4 berhasil meledakkan seluruh isi ruangan tersebut. Hal ini membuat Andi sangat menyesal dan terpukul atas kematian ayahnya, meskipun ini sekaligus memberikan jalan keluar yang aman bagi keluarganya untuk pergi menyelamatkan diri. Menyaksikan kembali kehancuran sebuah keluarga di depan matanya sendiri, Helen mengambil keputusan ekstrim yang mengejutkan semua orang dengan menolak untuk terus menjadi wanita yang lemah atau melarikan diri seperti pengecut yang ketakutan. Di bawah bimbingan taktis yang singkat namun intens dari Andi dan Bimo, gadis yang selama ini terlihat rapuh itu menunjukkan tekad baja yang luar biasa. Memilih untuk meningkatkan kekuatannya menjadi senjata maut demi bertarung di garis depan bersama orang-orang yang ia sayangi. รับนะ
หี้ย ลุม ฮะ ความยืดหยุ่นน้อย วูวามไปหน่อย แต่ขาดแรงขาแรงหมัดแกนกลางลำตัวด้วย แต่ถ้าจะเอาจริงก็เริ่มเลย กะจะปะทะอย่างเดียว ไม่ประเมินตัวเอง ประกอบ ลุก เอาอีกลุกขึ้นมา หายใจ หายใจ Pertempuran berskala besar pun pecah ketika Santoso kembali menemukan tempat persembunyian mereka di sebuah wisma terbengkalai. Andi yang sudah memprediksi kedatangan mereka berhasil membuat siasat yang mengejutkan. Ketika semua tentara bayaran Santoso masuk, perhatian mereka teralihkan pada sebuah minibus rongsok berisi bom. Hingga akhirnya baku tembak dan pertempuran sengit pun kembali terjadi di antara mereka. Dalam pertempuran brutal yang mematikan ini, Andi dan Bimo terlibat pertarungan sengit dengan sepasang pembunuh sadis setelah melihat pamannya ditembak secara mengenaskan.
Sementara itu, Helen akhirnya harus berhadapan langsung dengan Santoso, monster yang selama ini selalu menghantuinya. Santoso yang merasa di atas angin bertarung dengan sangat buas, menggunakan kekuatan fisik dan keahlian militernya yang superior demi bisa melumpuhkan Helen. Namun sinergi taktis yang sempurna atas didikan Andy melahirkan gaya bertarung yang mematikan, di mana dia memanfaatkan kelincahan fisiknya untuk mengalihkan perhatian serta melucuti senjata Santoso, memberikan celah bagi Helen untuk bergerak secepat kilat. Kini hanya Andy, Helen, dan Bimo yang selamat dari pertempuran yang mematikan ini. Mereka pun bergegas pergi meninggalkan wisma berdarah tersebut untuk memulai hidup baru dan menjemput masa depan yang cerah. Namun hal tak terduga kembali terjadi. Tak jauh setelah mereka pergi, ternyata mobil mereka kembali diberondong tembakan yang berasal dari salah satu pembunuh bayaran anak buah Santoso yang ternyata masih hidup. Serangan brutal ini membuat Helen tertembak dan terluka parah. Akibatnya Helen kehilangan banyak darah dan membuatnya tak sadarkan diri. Hingga malam tiba, ternyata Bimo tak bisa menemukan rumah sakit di daerah tersebut. Andy melihat kondisi Helen yang kian kritis dengan detak jantung melemah dan bibir yang mulai memutih. Dia menyadari bahwa kekasihnya tak akan bisa bertahan. Andy kemudian meminta Bimo untuk menghentikan kendaraan dan mulai mencari peralatan untuk melakukan transfusi darah menggunakan darahnya sendiri. Pan. Di saat transfusi darah masih berjalan, ternyata pembunuh bayaran itu berhasil menemukan mereka dan kembali menyerang dengan sangat brutal. Bimo kemudian meminta Andy untuk terus menemani Helen dan bersiap untuk menghabisi pembunuh bayaran tersebut. Sementara itu, Andy melihat bahwa darah yang bisa dia keluarkan untuk Helen sudah habis, namun kondisi Helen tak kunjung membaik. Demi menyelamatkan wanita yang dicintainya, Andy memutuskan untuk menyuntikkan adrenalin untuk memompa darah untuk Helen. Bagi penderita hemofilia berat seperti Andy, mengeluarkan darah dalam jumlah besar adalah sebuah vonis mati karena darahnya tidak akan pernah bisa membeku kembali. Sembari membiarkan darahnya terus terkuras, air mata Andy menetes pelan ketika melihat Bimo mendapatkan tusukan demi tusukan dari pembunuh bayaran itu. Ia sadar bahwa ia tak bisa membantu Bimo yang selama ini menjadi saudaranya. Dengan menggunakan sisa-sisa tenaganya, Bimo berhasil menyerang balik dan menusuk jantung pembunuh bayaran itu secara brutal dan berhasil mengakhiri hidupnya.
Dalam napas terakhirnya yang tersengal, Bimo perlahan runtuh ke tanah sebelum matanya perlahan menutup selamanya. Di saat yang sama, Helen sempat sadarkan diri dan mendapati Andi memegang erat tangannya. Dia membisikkan kata-kata yang menyayat hati, meminta maaf karena baru bisa memberikan kebebasan yang sesungguhnya kepada Helen sekarang. เราจะอยู่กับรันเองใช้ชีวิตแบบที่ตัวเองอยากใช้ให้ได้นะ